Dasarnya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman, tema dalam video kali ini saya beri judul banyak orang sedang sensitif ya. Banyak orang sedang sensitif. Sensitif itu mudah sekali bereaksi terhadap sebuah stimulus, dan lebih tepatnya reaksinya itu adalah reaksi yang sebetulnya tidak relevan dengan stimulusnya. Artinya stimulus ini adalah stimulus yang dipersepsikan secara subjektif dan dia bereaksi menganggap stimulus itu ditujukan kepada dirinya. Intinya orang merasa mudah kesenggol, contohnya gitu. Saya selalu ingin supaya video ini selalu berbasis pada realita, pada kejadian sehari-hari, sehingga mudah untuk kita memahaminya, dan kalau ada hal-hal yang dipraktekkan jadi lebih mudah karena itu berbasis pada kenyataan sehari-hari. Jadi kejadiannya menarik. Ini kejadian dari yang berada di dalam lingkaran kehidupan saya dan tentunya juga melibatkan saya. Jadi beberapa hari lalu saya dikontak seseorang di WhatsApp. Dia adalah salah satu alumni saya, alumni kelas saya. Dia bermasalah dengan seseorang gara-gara dia nge-share tulisan saya. Jadi saya pernah membuat tulisan tentang masalah orang yang mengaku spiritual, mengaku bahwa uang itu tidak dibawa mati, uang itu tidak penting. Tetapi orang yang suka nulis seperti itu punya tanggungan hutang, tapi tidak bayar-bayar gitu loh, tidak memenuhi kewajibannya. Ingat, utang tidak salah, yang salah itu tidak mau bayar utang. Nah, jadi dulu saya membuat status itu karena ada beberapa oknum yang memperlakukan teman saya, dan perilakunya ya agak menekan itu, karena di satu sisi nampak spiritual padahal kelakuan aslinya nggak begitu. Kemudian ada juga artikel lain yang di-share oleh orang itu, juga tulisan saya, yang membahas tentang orang-orang yang terkesan religius, tetapi mereka bahkan saking religiusnya itu salah kaprah, sehingga akhirnya tidak bersemangat untuk menafkahi anak istrinya. Bahkan anak istrinya kadang harus, ya istrinya harus pinjem sana sini, termasuk juga pinjem istri saya dan sebagainya. Saya waktu itu tuangkan di artikel itu. Ada 2 tulisan yang dibagikan. Nah, ternyata dibaca oleh salah satu temannya dan dia di-unfriend, dan temennya yang meng-unfriend ini cerita dia nggak suka dengan tulisan yang dibagikan oleh temannya ini. Intinya kesenggol tadi, sensitif. Saya tidak tahu, tidak menggali apakah kesenggolnya itu karena merasa dia itu sedang punya utang dan nggak bayar-bayar, atau yang lain, saya tidak tahu. Tapi saya akan kaitkan dengan kejadian yang saya alami sendiri, sehingga akhirnya cerita-cerita tadi saya jadikan judul banyak orang lagi sensitif gitu. Jadi tadi malam apa kemarin ya, berarti kemarin. Jadi saya kan bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah dan sebagainya, dan saya akhirnya sadar banyak barang-barang saya yang nggak kepake ya. Yaitu contohnya kamera mirrorless, kemudian ada gitar saya udah berapa itu, kemudian ada barang-barang yang kayak sound card dan sebagainya, karena saya beli di toko online dan sebagainya. Saya punya double-double bahkan alat-alat yang sama, dari yang murah sampai yang lebih mahal. Saya pikir, wah, daripada nganggur ini dijual aja deh gitu loh. Akhirnya
saya melempar isu awal di page Facebook saya untuk menjual-jual itu. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu saya pernah dulu juga mau jual sebuah barang. Saya waktu itu menjual handphone. Dengan maksud saya tidak mau menunjukkan harganya berapa, saya cuma bilang yang minat silahkan japri ke WhatsApp saya tulis. Saya tidak cantumkan harga belinya berapa dan sebagainya. Nah, gara-gara seperti itu, saya tidak mencantumkan, banyak yang nawarnya ngawur banget. Ada yang nawar cuma 600.000, ada yang nawar 700.000. Padahal handphone yang saya jual waktu itu adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus 512 GB, yang harganya waktu saya beli itu 18 juta. Sehingga saya pikir, wah sudahlah, tak kasih 18 juta gitu loh. Waktu beli 18 juta, silahkan Anda mengajukan penawaran. Nah, disinilah yang menarik adalah orang tuh banyak yang sensitif ya, nggak tahu ya. Ketika saya berikan harga, maksud saya adalah untuk memperjelas supaya orang tidak ngawur dalam menawar. Komen-komennya mulai aneh-aneh. Pamer, ya. Kemudian sok kaya. Ya punya semacam itu. Ya, oke deh. Nah, kemarin saya juga melakukan dalam tanda kutip blunder yang sama. Ya sudahlah, daripada nanti jadi masalah, ya saya buatlah postingan tentang saya jual barang gitu loh. Sama seperti kejadian yang terjadi. Ternyata banyak komen-komen yang akhirnya saya menyimpulkan di masa pandemi ini mungkin orang banyak yang susah. Itu sensitif orang itu. Ketika saya posting barang-barang yang saya jual itu ya, ada yang gitar harganya 9 juta sekian, ada yang dan sebagainya. Kamera mirrorless itu saya jual juga harganya 10 jutaan. Ada yang komen bahwa saya itu sedang bangkrut, sedang kesulitan keuangan, makanya koret-koret jual-jual barang. Satu itu. Yang kedua adalah ada orang yang bilang itu pamer, nggak kaya-kaya amat, pamer, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya jujur aja kadang bikin kesel aja ya, serba salah. Dan mohon maaf ya, saya posting hal yang sama di Facebook, di Instagram, dan beberapa medsos saya yang lain. Itu entah kenapa dari dulu netizen komentar-komentar di Facebook paling, maaf ya, paling bangsat ya. Orang-orangnya tuh nggak tahu, bangsat gitu loh. Jadi kalau di IG nggak kayak gitu, saya belum pernah kayak gitu. Saya nggak main Twitter dan sebagainya ya. Saya nggak main Twitter. Tapi dibandingkan dua hal itu ya, saya melihat ada perbedaan karakter. Kalau kata teman saya, maaf, bahkan sensitif. Di Facebook tuh banyak orang yang kesulitan keuangan daripada di Instagram. Di Instagram, Anda bisa cek Instagram itu kebanyakan pengguna iPhone. Ya, jadi secara level ekonomi sebetulnya lebih tinggi. Ya jarang orang rese. Di Facebook itu, bahkan Facebook ada mode gratis. Jadi wajar saja kalau orang dari kalangan ekonomi paling bawah sampai paling atas numpuk semua di situ. Rentangnya terlalu besar. Nah, tapi dari sekian waktu saya Facebookan sudah sekian lama, ini akhir-akhir ini saya merasa bahwa orang-orang itu, terutama di Facebook, itu sangat sensitif. Sangat sensitif dengan apapun. Termasuk ketika kita sedang menunjukkan sedang makan apa, kita sedang jalan-jalan di mana. Saya yang mau jual barang loh, nunjukin harganya berapa. Itu juga sensitif. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa kadang orang bereaksi terhadap sesuatu itu bukan sesuatunya, tetapi keadaan dia yang memang akhirnya mudah meledak. Ibaratnya kalau kita ini air, lalu kita mendapatkan stimulus api, kita tidak akan meledak. Tetapi kalau kita adalah sebuah bahan bakar, kita adalah barang yang mudah meledak, maka api itu justru akan memicu sebuah ledakan. Apakah apinya yang salah? Enggak juga. Karena buktinya kalau kitanya tidak mudah meledak, api tidak akan menimbulkan ledakan. Dari kemarin-kemarin saya sudah banyak sekali mendapatkan WA tentang kesulitan keuangan, ada yang pinjam duit dan sebagainya, banyak sekali. Tentunya saya nggak bisa membantu semuanya. Ada beberapa saya bantu, ada yang beberapa saya bantu dan akhirnya kecanduan.
Ya, membuktikan bahwa orang miskin itu mentalnya miskin, kalau dibantu bukannya berdaya tapi malah ketagihan, kecanduan untuk dibantu. Dan seterusnya. Tapi intinya saya akui di sini banyak orang sedang kesulitan. Ya. Saya sudah katakan berkali-kali ya bahwa kalau saya pribadi karena orangnya safety mainnya, jadi kalaupun pandemi ini berjalan 5 tahun dan misalkan saya nggak ada pekerjaan, saya masih nggak ada masalah terus terang. Tapi berapa banyak orang seperti saya? Karena banyak juga orang yang dia kerja hari ini untuk makan hari ini. Bukan hanya itu, dia kerja untuk bayar cicilan, dia untuk bayar banyak hal yang harus diprioritaskan bahkan daripada dia untuk hidup. Jadi kesimpulan saya memang ya tadi, sesuai judul, banyak orang sedang sensitif dan mungkin saya akhirnya sadar diri bahwa saat ini saya harus lebih berhati-hati daripada biasanya. Walaupun saya tidak punya kewajiban untuk memuaskan semua orang ya. Tapi setidaknya saya harus menggunakan bahasa yang lebih baik sehingga potensi untuk menyenggol orang di Facebook itu atau di medsos ini tidak terlalu besar. Tapi kalau dari video yang pernah saya tonton, judulnya itu Social Dilemma, The Social Dilemma. Memang ada sebuah, saya pernah bahas itu di video kapan. Ada sebuah kecenderungan bahwa sosial dilema ini atau media sosial yang menyebabkan dilema-dilema ini cukup mengganggu peradaban manusia. Jadi dulunya memang ini digunakan sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi, tetapi akhirnya menjadi juga sarana untuk mempermudah konflik. Angka bunuh diri bahkan pada remaja, anak-anak usia yang masih belum mature, kalau menurut saya masih belum dewasa, itu meningkat loh, drastis loh, seiring dengan peningkatan pengguna dari media sosial. Artinya memang media sosial ini satu sarana yang betul-betul mengalami perlompatan dan tidak diiringi dengan kedewasaan penggunanya. Saya akhirnya mikir jangan-jangan memang seharusnya untuk menggunakan sosmed ini harus ada seleksi khusus. Karena saya lihat banyak orang bergangguan mental, banyak orang bermasalah, lalu mereka memegang smartphone yang semakin murah. Ya sekarang bisa mengakses internet yang bisa juga murah. Akhirnya mereka semakin bermasalah di sosial media. Bahkan mereka bisa melakukan satu masalah baru di sosial media. Jadi perlu hal-hal, contohnya gini, saya dulu pendukung berat untuk supaya Indonesia ini segera memiliki internet sangat cepat atau 5G contohnya. Tapi melihat netizen Indonesia yang masih seperti itu, yang mudah sekali menyebar hoax, mudah tersulut, saya jadinya ragu. Mendingan jangan 5G dulu deh, 4G dulu, dibenerin dulu orangnya dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu apakah Anda atau di YouTube ini juga sesensitif itu. Tapi saya amati dari sekian banyak komen-komen, banyaknya enggak itu sih. Sensitif itu sebenarnya bisa juga karena keadaan seperti ini, tapi bisa juga karena memang orang itu sudah menjadi karakter ya. Contohnya gini, orang yang mudah sekali bilang barang itu mahal, mudah sekali mengatakan orang lain pamer, itu biasanya orang yang memang ada mental block dalam finansialnya. Jadi kalau misalkan Anda mudah banget melihat atau mencap orang lain pamer, mudah banget tersinggung dengan orang ketika sedang menunjukkan kemampuan mereka dalam hal finansial, jalan-jalan ke luar negeri, posting barang mewah, beli mobil baru, lalu Anda tersinggung. Mohon maaf, Anda bakat banget miskin kalau seperti itu. Saya punya banyak banget teman yang mereka tuh sama-sama mungkin ekonominya nggak jauh-jauh ya, sama-sama cukup oke. Nggak pernah tuh diantara kami melihat teman kami beli apa gitu terus jadi iri dan sebagainya. Nggak ada. Kita malah ikut senang, ikut excited, bahkan cenderung kepo. Gila lu, barang bagus gitu. Jadi nggak ada satu judgement atau apapun, nggak ada masalah. Kalaupun kami tidak mampu membeli, ya sudah, kita mengapresiasi dan ikut berbahagia, ikut bersuka cita. Jadi kebayang ya, udah orang ini bakat mentalnya miskin, mengalami gangguan mental, ketambahan pandemi, orang akan semakin sensitif.
Jadi ini hanya cerita saja sih, tidak terstruktur seperti biasanya. Tapi teman-teman, yuk, mudah-mudahan video ini membangun kesadaran kita semua bahwa yuk kita harus lebih hati-hati, sekeliling kita sedang sangat sensitif. Bisa jadi tetangga Anda hari ini ngetuk kamar atau pintu rumah Anda, pinjam hutangan, dan ketika Anda menolak dia dengan halus pun dia tersinggung. Semuanya sedang, bukan semua ya, banyak orang sedang mengalami kesulitan. Dan orang ketika lapar cenderung buas. Hanya ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.